Kalau kita bicara soal Islam di Indonesia, rasanya gak lengkap kalau kita nggak menyebut Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita kenal dengan NU. Organisasi ini bukan cuma besar, tapi juga punya sejarah panjang dan pengaruh yang kuat dalam kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia. Tapi, gimana sih NU bisa berdiri? Siapa yang mendirikannya? Yuk kita balik ke awal abad ke-20. Waktu itu, Indonesia masih dijajah Belanda. Dunia Islam juga sedang ramai dengan isu pembaruan. Di Timur Tengah, para pembaru Islam menyerukan modernisasi dan pembersihan ajaran Islam dari unsur-unsur lokal yang dianggap bid'ah. Nah, ajaran-ajaran ini pelan-pelan masuk juga ke Indonesia. Tapi, para kiai pesantren di Jawa yang memegang kuat tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah merasa perlu menjaga ajaran Islam tradisional. Salah satu tokoh sentral waktu itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang. Beliau sangat dihormati di kalangan ulama dan santri. Pada tahun 1924, ada kabar bahwa pemerintah Hijaz di Arab Saudi yang saat itu dipimpin oleh Raja Ibnu Saud ingin menghapus semua praktik tradisional seperti maulid, ziarah kubur, dan tawasul. Hal ini bikin resah ulama Nusantara, maka muncullah gagasan untuk membentuk sebuah organisasi ulama agar suara umat Islam tradisional Indonesia bisa diwakili. Setelah diskusi panjang dan musyawarah antar kiai, akhirnya pada 31 Januari 1926 didirikanlah Nahdlatul Ulama di Surabaya. Nahdlatul Ulama sendiri artinya kebangkitan para ulama. Sebuah nama yang mencerminkan semangat perjuangan menjaga ajaran Islam ala pesantren. Kiai Haji Hasyim Asy'ari didaulat menjadi Rais Akbar, posisi tertinggi dalam struktur NU. Organisasi ini punya visi mempertahankan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, memperkuat lembaga pendidikan pesantren, dan tentu saja ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. NU nggak cuma aktif di bidang keagamaan, tapi juga punya peran besar dalam sejarah bangsa. Misalnya, resolusi jihad tahun 1945 yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seruan ini menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah bagian dari jihad fisabilillah. Seruan inilah yang memicu perlawanan besar-besaran rakyat Surabaya melawan pasukan Inggris pada 10 November 1945. Jadi, NU juga punya kontribusi nyata dalam mempertahankan kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu, NU terus berkembang. Dari organisasi keagamaan, NU juga masuk ke ranah sosial, pendidikan, bahkan politik. Tapi, satu hal yang gak berubah, komitmennya menjaga tradisi Islam Nusantara yang damai, toleran, dan rahmatan lil alamin. Sekarang, NU jadi salah satu organisasi Islam terbesar di dunia, dengan jutaan anggota, ribuan pesantren, dan kontribusi besar untuk Indonesia. Dari pesantren kecil yang ada di Jawa Timur, Nahdlatul Ulama tumbuh jadi raksasa gerakan Islam di Indonesia, dan sejarah pendiriannya jadi bukti bahwa kekuatan tradisi
ketika digabung dengan semangat kebangsaan bisa jadi kekuatan yang luar biasa.